Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kembali lagi dengan saya Irfan Winaya menyapa Sobat Prestasi dalam kegiatan sosialisasi FLS2N bidang lomba Cipta Lagu tahun 2022. Wah, senang sekali pada hari ini kita bisa bertegur sapa secara virtual dalam acara yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para sobat prestasi nih. Baik, sobat prestasi, kita akan melaksanakan sosialisasi di bidang lomba Cipta Lagu. Untuk informasi, bidang lomba Cipta Lagu ini terlahir di tahun lalu, di mana pesertanya mencapai angka 700 orang loh, dan menghasilkan karya-karya lagu yang luar biasa indah dari siswa-siswi satu Nusantara. Dan terpilihlah 3 lagu terbaik sebagai medali emas, perak, dan perunggu yang bertajuk Mimpi Tak Pernah Hilang dari Maria Chandayani Bainai dari Nusa Tenggara Timur, Pulihkan Negeri dari Deborah Serlitia Panjaitan dari Provinsi Banten, Berakhir Bahagia dari Alicia Grace Rumapia dari Jawa Barat. 3 lagu tersebut akan dibawakan sebagai materi lomba di tingkat nasional nanti loh di beberapa bidang yang ada di FLS2N tahun 2022. Wah, yuk siapkan karya terbaik Sobat Prestasi, siapa tahu tahun ini adalah giliran kamu. Oke, Sobat Prestasi, tanpa menunggu lama-lama lagi, saya di sini tidak sendirian tentunya, sudah hadir bersama saya di sini ada juri-juri terbaik kita, juri-juri bidang lomba Cipta Lagu. Yang pertama ada Kak Edi Rapika Panjaitan. Halo Kak Edi. Halo Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Senang sekali bertemu dengan anak-anak muda yang berbakat. Wah, luar biasa sekali. Kak Edi ini merupakan komponis dan pencipta lagu yang luar biasa. Keren banget Sobat Prestasi. Oke, selanjutnya ada Kak Endah Widya Stuti nih. Halo Kak Endah. Halo semuanya, apa kabar Sobat Prestasi? Baik Kak. Wah, Mbak Endah ini adalah seorang pencipta lagu dan penyanyi loh teman-teman, luar biasa sekali ya. Dan terakhir ada Kak Junio Fernandes. Halo Kak Junio. Halo Sobat Prestasi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Wow, dan Kak Junio ini merupakan seorang komponis juga dan tentunya seorang penyanyi loh. Luar biasa sekali formasi juri kita pada tahun ini. Beruntung banget nih kepada Sobat Prestasi yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk dinilai secara langsung. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan langsung saja ke sosialisasi yang akan dipaparkan oleh para juri kita kepada para dewan juri. Saya persilahkan. Oke, Lomba Cipta Lagu. Pengertian, Cipta Lagu adalah seni menuangkan gagasan dalam bentuk komposisi lagu yang mencakup elemen-elemen musik antara lain lirik, melodi, ritme, dan harmoni. Tujuan, memberikan siswa ruang kreatif dan ekspresi dengan menciptakan karya lagu. Menjadi sarana pengenalan karakter dan identitas diri, serta membangun empati. Mengembangkan potensi siswa untuk menjadi penulis lagu yang karyanya bisa diapresiasi dalam skala nasional dan internasional. Materi lomba Cipta Lagu mengandung semangat kepemudaan, motivasi, toleransi, empati, inspirasi, dan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan martabat bangsa di mata dunia. Oke, kita masuk ke persyaratan lomba. Peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, putra atau putri. Yang kedua, karya tidak pernah diikutsertakan dalam festival atau lomba cipta atau kompetisi lagu yang lain. Yang ketiga, karya tidak pernah dipublikasikan di media apapun dengan cara dan bentuk apapun. Yang keempat, peserta wajib menandatangani surat pernyataan keaslian karya atas lagu yang dilombakan. Kelima, materi karya atau audio dan partitur akan diarsipkan dan menjadi milik Pusat Prestasi Nasional. Yang keenam,
lagu menjadi hak milik Pusat Prestasi Nasional tanpa menghilangkan hak cipta pengarang lagu. Ketentuan teknis pengiriman karya. Yang pertama, peserta mengirimkan file partitur lagu dalam bentuk not balok atau not angka yang ditulis manual atau menggunakan software atau aplikasi pendukung seperti Sibelius, Finale, dan sejenisnya dengan mengacu pada contoh yang terlampir di laman FLS2N SMA TMA. Yang kedua, selain partitur lagu, peserta juga mengirimkan file teks lirik lagu dengan format PDF. Yang ketiga, file partitur lagu yang diunggah memiliki resolusi 72 dpi, format PDF atau JPEG, dan tidak lebih dari 5 MB. Rekaman lagu dalam bentuk audio atau MP3, 128 kbps, high quality audio. Sobat prestasi harus perhatikan tanda-tanda yang di-highlight ya, yang bercetak tebal. Yang kelima, rekaman lagu dinyanyikan hanya dengan iringan satu alat musik dan dinyanyikan oleh penciptanya sendiri atau orang lain. Yang keenam, proses perekaman lagu boleh menggunakan DAW, yaitu GarageBand, Logic Pro, Pro Tools, Cubase, Windows, dan sejenisnya. Atau direkam langsung menggunakan mikrofon handphone dengan mengutamakan kejelasan vokal dan lirik lagu. Nah, selanjutnya, ketentuan teknis pengiriman karya, lagu hanya bisa dinyanyikan satu orang saja. Yang kedua, lagu yang dilombakan adalah asli karya peserta, bukan duplikasi dari karya orang lain yang pernah dipublikasikan dalam hal melodi atau rangkaian nada, dan lirik pada sebagian frase lagu maupun seluruhnya. Ketiga, durasi lagu maksimal 4 menit, sudah termasuk intro, interlude, dan coda. Yang keempat, kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai. So, harus hati-hati ya, perhatikan jangan sampai kelewatan. Yang kelima, file diunggah ke laman seleksi FLS2N sma.pusatprestasi nasional.kemdikbud.go.id/FLS2N. Yang keenam, nama file karya harus mencakup unsur berikut: bidang lomba, nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Contohnya seperti ini: Cipta Lagu _Angelic Monica _SMA Negeri 1 ND Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, nah, masuk dalam kriteria penilaian lomba. Nah, teman-teman harus simak ini supaya apa sih yang akan kalian tonjolkan dalam karya kalian, sehingga kalian bisa dinilai baik oleh tim-tim juri. So, yang pertama, tema. Bobotnya 30%. Tema itu adalah kesesuaian isi lirik lagu dengan tema lomba. Yang kedua, originalitas, 20%. Itu adalah sebuah keunikan dan keautentikan karya kalian. Yang ketiga, teknik komposisi, 30%. Kejelasan dan kesesuaian struktur atau bentuk lagu, keindahan alur nada atau melodi dan kesesuaiannya dengan lirik lagu. Yang terakhir, musikalitas, bobotnya 20%, yaitu keserasian dan nilai estetis atau sastra pilihan kata pada lirik lagu yang kalian buat. Nah, ini adalah contoh partitur lagu pemenang tahun 2021, tahun kemarin. Ya, ini ada partitur balok dari karya Maria Chandrayani, benar ya? Dan berikutnya, nah ini ada contoh partitur dalam bentuk non angka, jadi kalian bisa tulis tangan juga manual. Ya. Selanjutnya, ini ada file lirik lagu dari Maria Chandrayani, Mimpi Tak Pernah Hilang. Wow, lengkap sudah ya teman-teman. Berikutnya, apakah ada lagi? Nah, ini dia yang harus kalian juga dengarkan. Kalian harus bisa dengar bahwasannya audio yang ditampilkan di sini adalah audio yang benar-benar sesuai dengan standarnya ya. Jadi kalian bisa dengarkan sekarang. Baik, Sobat Prestasi. Sebelum kita mendengarkan, kita akan melihat mereview kembali tadi penjelasan dari Kak Edi. Ternyata ada update ya Kak dalam format terbayanya tadi. Benar sekali.
Jadi harus diperhatikan lagi nanti update berikutnya di petunjuk yang akan diunggah. Hari-hari bagai tiada berarti, batas waktunya mengabur. Tak pernah dapat ku hitung kembali, telah banyak terbuang. Oh dunia, kembalikanlah masa-masaku yang telah lalu. Bagaimana cara kita bangkit jika kita tidak mau mulai dari diri? Saatnya kita mulai bangkit, pulihkan negeri, mengejar kembali mimpi Indonesia. Setiap karyaku, karyamu dan karya kita berikan negeri kekuatan. Saatnya kita mulai bangkit, pulihkan negeri, patahkan gelap dan siap terbang bebas. Pejamkan matamu, ikuti ritmenya, akan ku pastikan kita bisa. Oke, itu dia tadi preview dari karya Medalis tahun 2021. Nah, Sobat Prestasi, banyak sekali kan informasi yang didapat tentunya untuk acuan bagaimana nantinya Sobat Prestasi membuat karya cipta lagu ini. Oke, Sobat Prestasi, saya ingin mengingatkan jika Sobat Prestasi masih bingung dengan teknis perlombaan cipta lagu ini, boleh Sobat Prestasi menghubungi secara langsung nomor narahubung yang tertera di Juknis, dan juga update-update informasi yang tentunya akan ada di @puspresnas. Dan setelah ini saya akan membacakan dan para dewan juri akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Prestasi yang sudah dikurasi, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seperti itu. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang menciptakan lagu harus memainkan instrumen atau boleh orang lain yang memainkan instrumen, sedangkan yang menciptakan hanya menyanyikan lagu saja? Oke, kepada Dewan Juri mungkin boleh dipersilahkan untuk dijawab. Oke, saya jawab. Jawabannya adalah boleh. Pada intinya, pencipta lagu boleh memilih, bahkan memilih penyanyi atau pemain musiknya sendiri tanpa harus terlibat dalam produksinya. Itu ya. Jadi jawabannya boleh. Misalnya pencipta lagu memilih gitaris dan memilih penyanyi untuk menyanyikan lagunya, boleh. Atau memilih gitarisnya saja, sang pencipta lagu menyanyikan lagunya juga boleh. Atau sebaliknya, sang pencipta lagu memainkan musiknya dengan alat musik, memainkan lagunya dengan alat musik, namun memilih penyanyi lain untuk menyanyikan lagunya. Begitu ya kira-kira penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Kak Junio, sangat jelas sekali ya. Diperbolehkan Sobat Prestasi untuk orang lain untuk mengisi instrumennya gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah, jika proses perekaman menggunakan software pendukung, apakah ada ketentuan khusus yang harus dilakukan? Contohnya seperti jumlah track audio serta penggunaan efek audio. Kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Ya, saya menjawab. Kalau misalnya memakai software rekaman, sebenarnya bebas-bebas saja, hanya ketentuannya kita berharap kalian bisa merekam hanya dengan satu instrumen. Seperti contoh yang tadi didengarkan. Kalau misalnya mau ditambah efek, saya rasa hanya efek yang sifatnya enggak mengubah atau enggak mendistraksi dari bentuk lagunya. Misalnya hanya mau dikasih reverb sedikit boleh, gitu ya, supaya ada ruangnya gitu. Cuman
Kenapa kita lebih mengutamakan satu instrumen supaya bisa terdengar lebih jelas bentuk lagunya dan kita bisa lebih jelas liriknya kedengeran dan kemudian harmoninya juga jadi lebih jelas. Jadi kita menghindari hal-hal yang sifatnya overproduksi. Apa itu overproduksi? Overproduksi adalah kadang-kadang ada satu lagu karena salah aransemen atau misalnya aransemennya berlebihan sehingga justru keunggulan lagunya jadi tidak dapat terdengar. Nah, kita mengurangi risiko-risiko itu. Jadi kalau bisa cukup seperti contoh yang sudah tadi didengar saja. Gitu kurang lebih. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Enda atas jawabannya. Sangat jelas sekali. Jadi Sobat Prestasi boleh menggunakan efek audio, namun dibatasi ya Sobat Prestasi, tidak boleh berlebihan gitu. Hanya seperti reverb atau mungkin compressor dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya apakah boleh menggunakan alat musik tradisional nih Kak? Silakan Kak. Ya, saya akan jawab. Tentu boleh. Dan teman-teman bisa memanfaatkan apa yang kalian punya di sekeliling kalian. Dan usahakan kalian juga bisa memaksimalkan dengan lagu yang kalian ciptakan. Jadi jangan sampai salah pilih instrumen yang kalian pilih juga seperti itu. Karena mungkin itu bisa mempengaruhi karakter lagunya. Jadi kalian harus pintar memilih mana yang pantas untuk mengiringi lagu yang kalian buat. Baik, terima kasih Kak. Jadi Sobat Prestasi harus pintar-pintar nih membuat konsep lagunya bagaimana jika mungkin ingin menggunakan musik tradisional ya. Apakah mungkin bisa dibuat menggunakan instrumen kecapi atau apapun itu, dibuat sekreatif mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, jika lagu menggunakan instrumen daerah dengan tangga nada pentatonis, bagaimana teknis penulisan partiturnya nih Kak? Monggo Kak dijawab. Oke, saya jawab. Yang ditulis hanya melodic line-nya saja. Yang ditulis hanya progresi nada dari lagu dan liriknya saja. Iringannya tidak perlu dituliskan, dituangkan dalam bentuk tulisan, tidak perlu. Jadi tentunya mau pentatonis, mau diatonis, mau kromatis, apapun progresinya silahkan ditulis, tapi tidak perlu dari pengiring musiknya. Ya, iringan musiknya tidak perlu. Ya, jadi hanya satu staf saja atau satu baris nada dari melodi utamanya saja. Itu ya. Baik, sangat jelas sekali Sobat Prestasi. Jadi yang ditulis itu adalah menggunakan do re mi fa sol la si do ya Kak, betul. Dan minimal mungkin ada partitur yang vokal seperti itu ya Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tips nih Kak, tips untuk cepat mendapatkan ide atau inspirasi dalam membuat garapan lagu seperti itu Kak. Bagaimana tuh Kak? Wow, tips untuk cepat. Susah ya. Ya, mungkin aku nggak tahu ini apakah akan bisa mempercepat atau enggak. Tapi yang jelas kalau mau menulis lagu biasanya akan sangat membantu untuk benar-benar tahu apa yang mau disampaikan. Jadi temanya dulu kalian harus cari. Temanya apa? Kemudian kalian juga harus bisa mencari metode yang kira-kira pas. Metode seperti apa misalnya? Apakah memang kalian lagu itu lahir dari lirik dulu? Berarti kalian mungkin bisa nulis liriknya. Habis itu kemudian baru dicari nadanya atau melodinya. Atau jangan-jangan teman-teman bisa kepancing idenya kalau misalnya ada yang mengiringi gitu. Coba dong ada teman atau misalnya kamu main gitar atau main piano, main 1 chord, 2 chord gitu, diulang-ulang dan kemudian akhirnya kamu bisa ketemu tuh melodi lagunya gitu. Atau bahkan bisa mulai dari melodi dulu, kan kadang-kadang kita kalau lagi mandi gitu ya, di kamar mandi suka humming-humming gitu, karena bunyi ruangan di kamar mandi tuh enak banget, ada reverb-reverb alami ya.
terlepas dari bau-bau alami juga, tapi pokoknya mungkin habis itu kayak wah enak ya gitu, suaranya jadi kedengeran lebih bagus gitu, terus kemudian ada melodi-melodi yang keluar, nah itu juga nggak apa-apa. Nah kemudian kalau misalnya udah sampai pada tahap itu, kalian kalau bisa ingat-ingat idenya. Jadi kalau misalnya tadi tema udah ketemu, terus tiba-tiba ada entah lirik atau melodi atau misalnya progresi chord yang asik, nah itu kalian ingat-ingat. Nah, mengingat dengan cara apa? Dengan cara kalau misalnya kalian ada handphone bisa direkam idenya. Nah, ketika ide itu sudah direkam, kalian bisa cari waktu. Memang yang namanya menulis lagu itu butuh dedikasi. Kalian perlu suatu waktu yang mungkin nggak terdistraksi dengan apapun, ya kan, yang kira-kira kalian butuh fokus di situ, dan kemudian kalian bisa mengembangkan ide itu pelan-pelan. Sebenarnya hampir sama kayak kalian nulis jurnal atau esai gitu ya, kalian kan perlu waktu. Nah, nulis lagu itu juga gitu. Jadi pelan-pelan dikembangkan temanya. Kalau misalnya dari lirik, pastikan liriknya bertutur, punya cerita, punya pesannya, sampai diksi-diksinya menarik. Dan kalau misalnya kalian bisa ngelihat, misalnya mau lebih cepat lagi, kalian sudah berpikir, oh ini lagunya mau strukturnya mau verse atau misalnya song, habis itu ke ref, atau misalnya nanti ada bridge-nya, itu juga bisa langsung dipikirkan. Jadi memang kalian harus punya pemikiran secara sistematis. Selain sistematis secara teknis, kalian juga harus pandai untuk bisa menangkap idenya secara cepat, direkam dan kemudian dikembangkan. Nah, mudah-mudahan sih jadi produktif ya. Dan kalau misalnya memang kalian butuh refreshing atau misalnya butuh referensi, kalian boleh aja dengar lagu atau misalnya nonton film atau misalnya nonton orang pertunjukan konser atau pertunjukan teater, pertunjukan seni yang lainnya untuk bisa mendapatkan ide atau membaca sehingga mungkin ada kata-kata yang menginspirasi, yang bisa ibaratnya kayak menginspirasi kita untuk mengembangkan tema yang sedang kita tulis. Nah, itu juga bagus gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa cepat menyelesaikan lagunya dan kemudian bisa membuat lagu yang menarik dan unik gitu. Baik, Mbak Enda, terima kasih. Wah, luar biasa sekali tipsnya, Sobat Prestasi. Silahkan dicatat, mungkin banyak sekali ilmu-ilmu baru yang tentunya didapatkan ya. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana sih Kak, oh ini tips lagi nih, bagaimana Kak cara menghasilkan audio yang baik dengan menggunakan alat yang minim, contohnya seperti handphone. Bagaimana tuh Kak? Silahkan. Oke, yang pertama harus mencari ruangan yang tepat. Itu dulu, itu yang pertama. Mencari ruangan yang tepat dalam arti bukan berarti harus keluar rumah, mencari studio, bukan itu yang dimaksudkan, tapi pintar-pintarlah mencari ruangan yang tepat di dalam rumah misalnya. Ruangan yang baik adalah ruangan yang penuh dengan barang-barang. Kenapa penuh dengan barang-barang? Karena dia meredam gema dari tembok-tembok di sekeliling kita. Tempat paling ideal untuk melakukan perekaman itu biasanya adalah ruang tidur. Karena ada kasur, ada bantal, biasanya ada lemari baju, biasanya ada karpet. Nah, itu semua membantu reverb yang terjadi oleh ruangan. Nah, pilihlah ruangan yang sebisa mungkin jangan ruangan kosong. Karena ruangan kosong cenderung membuat suara kita menjadi bergema. Kemudian, selalu kalau seandainya menggunakan handphone saja, selalu ingat menggunakan kamera utama, bukan kamera kamera selfie ya. Ya, jangan gunakan kamera selfie. Karena apa? Karena apa? Kamera utama mengoptimalkan mikrofon yang disediakan oleh handphonenya, gitu ya. Jadi jangan kepengen ngelihat diri sendiri lalu ngerekam. Nah, itu hindari. Ya, gunakan tripod atau bahkan minta tolong teman atau orang tua gitu, selama jangan goyang-goyang ya tangannya, tapi untuk merekam dengan, sekali lagi saya ingatkan, kamera utama. Ya, itu jarak dan posisi saat merekam. Kita ketentuannya kan hanya audio ya, tidak perlu ada visualnya. Usahakan posisi, seandainya langsung dengan mikrofon, usahakan posisinya seimbang antara mulut dengan mikrofon dan instrumen dengan mikrofon. Begitu ya. Jadi misalnya Sobat Prestasi merekam langsung live bernyanyi diiringi oleh
seorang gitaris. Tempatkan handphone di tengah-tengah di antara kalian, misalnya. Tapi usahakan sedikit lebih dekat ke arah penyanyi. Karena apa yang mau kita dengarkan adalah sobat prestasi yang bernyanyi, bukan instrumennya. Itu ya, karena kita ingin mendengarkan lagunya. Itu. Jadi selalu menempatkan posisi perekam, entah itu handphone, entah itu recorder, di posisi yang tepat. Itu ya. Kemudian yang terakhir, pilihlah waktu yang tepat untuk merekam. Misalnya memilih waktu yang tepat untuk rekam itu jangan di jam-jam sibuk, misalnya saat orang tua atau ibu atau asisten rumah tangga sedang mencuci piring misalnya. Nah itu hindari tuh, karena akan terlalu banyak suara distraksi, suara orang cuci piring gitu ya. Pilihlah waktu-waktu yang tenang, misalnya sebelum waktu tidur. Saat semua orang sudah beristirahat, masuk ke dalam kamar, baru mulai merekam. Itu ya. Perhatikan jam-jam tertentu, apalagi bila sobat prestasi kebetulan berada di permukiman yang cukup padat dan dilintasi oleh banyak kendaraan. Nah, itu kita harus pintar-pintar memilih waktu yang tepat untuk merekam. Saya rasa sih itu kalau semua poin-poin tadi yang saya sebutkan diperhatikan, rasanya hasil rekamannya pun akan bagus meskipun sobat-sobat prestasi menggunakan alat yang minim dan seadanya. Itu kira-kira. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh Kak Edi dan Kak Enda. Iya, Baik, mau nambahin silakan Mbak. sedikit. Jadi keinget Enda Hendresa tuh rekaman album pertama itu di kasur ya. Jadi kasurnya tuh ditempelin ke tembok. Terus aku rekaman gitar di situ. Terus rekaman vokal bahkan di dalam lemari, kemudian selimutnya ditutupin gitu. Itu akhirnya jadi tuh album pertama. Jadi memang tips kayak yang tadi, dan baru bisa rekaman tuh di atas jam 10. Karena apa? Karena kompleknya waktu itu rumahnya Mas Reza masih termasuk ramai. Jadi mobil-mobil tuh baru bisa berhenti tuh, baru bunyinya berhenti tuh ketika udah di portal. Jadi jam 10 malam. Itu aja jam 2 harus berhenti karena setiap jam 2 malam atau jam 2 pagi tuh selalu ada pesawat yang melintas. Jadi sebenarnya itu mau rekaman pakai handphone atau rekaman pakai alat-alat mic condenser dan segala macam gitu yang canggih pun sebenarnya kalau misalnya memang ruangannya atau nggak punya studio, itu tips yang sangat bagus banget untuk bisa diikuti gitu. Jadi memang tadi tuh keren banget Kak Junio udah menjelaskan dengan sangat baik. Cuman di sini aku ingin menegaskan bahwa hal-hal tersebut tuh bahkan dilakukan sama musisi-musisi yang memang sudah menghasilkan album gitu. Jadi pokoknya jangan menyerah. Karena dengan alat apapun yang penting tetap berkarya. Wah, luar biasa sekali Sobat Prestasi. Dengan alat apapun tetap berkarya nih. Walaupun Sobat Prestasi mungkin belum memiliki alat yang cukup mumpuni, tapi dengan tips yang tadi Sobat Prestasi bisa menghasilkan audio yang baik nih tentunya. Oke Sobat Prestasi, pertanyaan yang terakhir nih. Tolong disimak karena ini pertanyaan yang mungkin diharapkan oleh Sobat Prestasi. Apa ekspektasi atau harapan oleh juri kepada para peserta cipta lagu di tahun 2022 ini? Mungkin ini jawabannya boleh dari tiga-tiganya ya, Sobat Bapak Ibu Dewan Juri. Oke, silahkan kepada kakak-kakak juri. Saya dulu ya. Tentunya melihat dari tahun-tahun yang lalu karyanya sudah sangat luar biasa ya. Saya sendiri pertama sekali mendengar karya-karya Sobat Prestasi itu luar biasa. Di umur yang muda sekali kalian sudah bisa menuangkan gagasan lewat lagu. Dan itu wow, keren banget. Jadi teman-teman yang 2022 ini yang akan bertanding, harapan saya sih tentunya akan melahirkan karya-karya yang lebih wow lagi, yang bisa menginspirasi banyak orang, tentunya bermanfaat, dan setiap orang yang mendengarkan lagu kalian juga nantinya akan bisa istilahnya termotivasi, terinspirasi ketika mendengarkan karya-karya kalian. Dan harapannya buat untuk pemenang nih, semoga nantinya bisa menjadi go internasional tentunya. Selain kalian bisa bersaing di kancah nasional, saya pribadi juga
berharap untuk bisa bersaing di internasional, membawa harum nama Indonesia. Saya rasa itu dari saya. Ya, kalau aku harapannya sebenarnya menulis kita itu ya sebagai penulis lagu itu sangat gifted, sangat terberkati. Karena tidak semua mungkin, saya percaya sebenarnya semua orang bisa menulis lagu, tapi tidak semua orang berani melakukannya. Karena apa? Proses menulis lagu itu sama saja seperti proses mengenal diri sendiri lebih dalam. Jadi sebenarnya menulis lagu itu sangat bagus banget untuk kalian mengenal diri sendiri, menjadi sarana menyembuhkan hati, sarana untuk memotivasi diri, sarana untuk mengenal diri sendiri. Aku tuh seperti apa ya? Kamu tulislah lagumu gitu. Dan itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, pesan apapun, pesan cinta, pesan-pesan entah pesan motivasi untuk seorang atau bahkan pesan yang sangat personal untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang tua, untuk apapun gitu. Dan menurut aku yang aku harapkan untuk teman-teman adalah kalian menjadi generasi yang mengenal karakter diri sendiri, yang kalian kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan kemudian melalui karya kalian, kalian bisa bertanggung jawab terhadap karya kalian. Kalian juga bisa menjadi messenger dalam arti membawa pesan melalui karya-karya kalian. Entah di skala yang kecil dulu, skala keluarga, teman-teman, kemudian membesar, skala lingkungan sekitar, negara, nasional, dan kemudian dunia. Tapi yang paling penting adalah ketika kalian berkarya, kalian punya identitas, kalian punya karakter, dan kalian memiliki pribadi yang bertanggung jawab. Itu. Mantap, Kak Endah. Kalau dari saya ekspektasinya adalah sobat-sobat prestasi menambah warna dari genre musik Indonesia pada khususnya. Betapa kita diberkati dengan kekayaan alam, kekayaan budaya, tentunya itu menjadi latar belakang kita untuk menciptakan sebuah lagu. Saya rindu sekali bisa membuka digital platform saya, lalu saya menemukan nama sobat-sobat prestasi ada di sana dengan jenis-jenis lagu yang beragam, tidak harus selalu melulu mengikuti yang ada di mainstream, tapi berani membuat genre yang baru, berani menciptakan lagu yang unik, otentik sesuai dengan bobot penilaian kita. Dan yang tidak pernah saya lupa adalah saya ingin mengingatkan selalu memuliakan kearifan lokal menembus dunia. Mudah-mudahan karya-karya sobat prestasi ini betul-betul bisa menjadi momen untuk kita para pencipta lagu memuliakan kearifan lokal menembus dunia mulai dari sekarang. Wow, luar biasa sekali sobat prestasi. Telah kita simak tips and trik dan informasi yang luar biasa dari dewan juri kita. Dan sobat prestasi, luar biasa semangat berkarya untuk tahun ini dan siapkan karya-karya terbaik sobat prestasi untuk menjadi komponis muda terbaik di Indonesia tentunya. Oke sobat prestasi, saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak sosialisasi kita pada hari ini, dan terima kasih kepada dewan juri yang telah hadir. Semangat untuk melihat karya-karya terbaik di tahun ini. Dan kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sobat prestasi.